Halo Sobat Bola Mania, selamat datang kembali di channel Raftel Sport, tempat di mana kabar terbaru dan terpanas dari dunia si kulit bundar selalu hadir untuk kalian. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan kalian, karena pembahasan kita hari ini benar-benar mendidih. Baru saja, sejarah kembali tercipta. Manchester City baru saja mengukuhkan diri sebagai Raja FA Cup musim 2025-2026 setelah menumbangkan perlawanan sengit dari Chelsea di partai puncak. Kemenangan ini bukan cuma soal menambah koleksi trofi di lemari Pep Guardiola, tapi ini adalah sebuah surat peringatan yang dikirimkan langsung dari Wembley menuju London Utara. Ya, sasarannya siapa lagi kalau bukan sang pemuncak klasemen Liga Inggris saat ini, Arsenal. Situasi di papan atas Premier League saat ini benar-benar bikin senam jantung. Meriam London memang masih bertengger di puncak, tapi selisih 2 poin dengan City di sisa 2 pertandingan terakhir membuat segala kemungkinan masih bisa terjadi. Mampukah The Citizens mengawinkan gelar FA Cup dengan trofi Liga Inggris dan menggusur Arsenal di tikungan terakhir? Atau justru skuad asuhan Mikel Arteta yang akan tertawa di akhir musim? Sebelum kita bedah tuntas skenario gila perebutan gelar juara Liga Inggris ini, buat kalian yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update sepak bola dunia yang paling akurat dan real time. Let's go! Kita mulai dari berita terhangat yang baru saja pecah pada hari Sabtu, 16 Mei 2026 kemarin. Partai final FA Cup yang mempertemukan Chelsea melawan Manchester City benar-benar berjalan di luar dugaan. Chelsea yang ingin menyelamatkan musim mereka bermain dengan determinasi yang luar biasa tinggi. Pertahanan The Blues tampil sangat solid, membuat Erling Haaland dan kawan-kawan harus putar otak berkali-kali untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan mereka. Di babak pertama, kita melihat pertarungan taktik yang sangat ketat. Manchester City mendominasi penguasaan bola, sementara Chelsea menunggu momentum counter-attack yang mematikan. Tensi semakin memanas di babak kedua ketika beberapa kartu kuning mulai dikeluarkan oleh wasit, termasuk kepada Enzo Fernandez dan Marc Cucurella yang bekerja keras menjegal laju pemain City. Namun, kelas dan mentalitas juara anak asuh Pep Guardiola memang tidak bisa bohong. Memasuki menit ke-71, kebuntuan akhirnya pecah. Berawal dari visi luar biasa seorang Erling Haaland yang memberikan assist matang, Antoine Semenyo yang berada di posisi yang tepat berhasil menceploskan bola dan merobek jala gawang Chelsea. Boom! 1-0 untuk keunggulan Manchester City. Sisa waktu pertandingan diwarnai dengan usaha putus asa Chelsea untuk menyamakan kedudukan, namun barisan pertahanan City yang dikawal oleh Marc Guehi dan Abdulkadir Husanov tampil sangat disiplin. Peluit panjang berbunyi, dan skor 1-0 bertahan hingga akhir. Manchester City resmi mengangkat trofi FA Cup musim ini. Trofi ini jelas menjadi suntikan moral yang sangat masif bagi skuad The Citizens untuk menyapu bersih sisa laga di Liga Inggris. Pesta pora di Wembley tentu sangat indah, tapi Pep Guardiola tahu betul bahwa waktu untuk merayakan sangatlah terbatas. Pasalnya, perang sesungguhnya masih menunggu di ajang Premier League. Mari kita lihat klasemen sementara Liga Inggris yang bikin merinding ini. Sampai di pekan ke-36, Arsenal asuhan Mikel Arteta masih duduk angkuh di singgasana klasemen dengan torehan 79 poin. Dari 36 laga, The Gunners meraih 24 kemenangan, 7 hasil imbang, dan hanya 5 kali kalah, serta mencetak 68 gol dengan status pertahanan terbaik yang hanya kebobolan 26 gol. Tapi tunggu dulu, di posisi kedua, Manchester City mengintai seperti predator yang kelaparan dengan raihan 77 poin. City memiliki 23 kemenangan, 8 seri, dan 5 kekalahan, namun mereka jauh lebih agresif dengan mencetak 75 gol. Selisih 2 poin ini membuat Liga Inggris musim 2025-2026 menjadi salah satu musim paling dramatis dalam sejarah. Dengan masing-masing tim hanya menyisakan tepat 2 laga, secara matematis, poin maksimal yang bisa diraih Arsenal adalah 85 poin, sementara City bisa menyentuh angka 83 poin. Artinya, Manchester City menargetkan misi wajib menang di 2 pertandingan sisa, sambil berdoa agar Arsenal terpleset, entah itu ditahan imbang atau kalah di sisa pertandingannya. Satu kesalahan kecil saja dari Arsenal, City siap melesat dan menggusur posisi puncak. Masalahnya,
Jalan Manchester City untuk mendapatkan tambahan 6 poin demi menekan Arsenal sama sekali tidak mudah. Jika kita bedah dua jadwal tersisa yang dimiliki City, Pep Guardiola punya PR yang sangat besar. Mengapa? Karena lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim penghuni papan atas. Laga pertama yang menanti City adalah menghadapi Bournemouth. Jangan remehkan tim ini, guys. Musim ini, Bournemouth tampil sangat mengejutkan dan saat ini nyaman bertengger di peringkat ke-6 klasemen dengan 55 poin. Mereka adalah kuda hitam sesungguhnya yang sedang mengincar tiket kompetisi Eropa. Bermain melawan tim yang punya motivasi besar seperti Bournemouth jelas butuh fokus 100%. Setelah itu, jika City berhasil melewati Bournemouth, ujian yang lebih berat menanti di laga pamungkas. Mereka harus menghadapi Aston Villa. Ya, pasukan Unai Emery saat ini berada di peringkat ke-4 klasemen dengan 62 poin, dan mereka sedang bertarung hidup mati untuk mempertahankan tiket Liga Champions mereka dari kejaran Manchester United dan Liverpool. Bisa dibayangkan bagaimana lelahnya skuad Manchester City? Mereka baru saja habis-habisan di final FA Cup melawan Chelsea, dan sekarang harus menghadapi dua tim kuda hitam yang sangat lapar poin. Rotasi pemain akan menjadi kunci utama Pep Guardiola. Apakah fisik Erling Haaland, Bernardo Silva, Rodri, dan kawan-kawan masih sanggup berlari kencang? Ini adalah ujian fisik dan mental level tertinggi. Sekarang, mari kita pindah ke sudut merah London. Bagaimana dengan Arsenal? Jika dibandingkan dengan Manchester City, di atas kertas jadwal sisa Arsenal terlihat jauh lebih bersahabat dan menguntungkan. Pada tanggal 19 Mei nanti, Arsenal akan menghadapi tim pesakitan, Burnley. Burnley saat ini terseok-seok di peringkat ke-19 alias zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 21 poin, dengan rekor pertahanan terburuk yang sudah kebobolan 73 gol. Logikanya, Arsenal yang merupakan salah satu tim paling mematikan musim ini seharusnya bisa menang mudah atas Burnley. Lalu di pertandingan terakhir pada tanggal 24 Mei, Arsenal akan bermain di hadapan publik sendiri di Emirates Stadium menghadapi Crystal Palace, tim yang berada di peringkat 15 dengan 44 poin dan relatif sudah aman dari jeratan degradasi. Secara matematis dan statistik, Arsenal diunggulkan untuk memenangkan kedua laga ini. Tapi hey, ini adalah English Premier League. Sepak bola tidak pernah dimainkan di atas kertas. Melawan tim yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi seperti Burnley seringkali jauh lebih sulit karena mereka akan bermain seperti singa terluka yang mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, musuh terbesar Arsenal saat ini bukanlah lawan mereka, melainkan tekanan dari diri mereka sendiri. Kutukan, bottling, atau kehabisan bensin di detik-detik terakhir masih menghantui pikiran para fans Arsenal. Mikel Arteta harus memastikan para pemainnya tetap berpijak di bumi, tidak sombong, dan tidak panik melihat kejaran Manchester City yang baru saja juara FA Cup. Pada akhirnya, perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini akan ditentukan oleh dua faktor, DNA juara dan konsistensi. Manchester City sudah berulang kali membuktikan bahwa mereka memiliki DNA juara di momen-momen kritis. Semakin besar tekanan, semakin gila permainan mereka. Kemenangan atas Chelsea di FA Cup kemarin adalah bukti valid bahwa City belum kenyang dengan trofi. Di sisi lain, Arsenal punya konsistensi yang sangat solid sepanjang musim. Pertahanan mereka yang dipimpin oleh duet Gabriel Magalhaes dan William Saliba adalah yang terbaik di Inggris musim ini. Mereka tidak boleh terpeleset. 6 poin dari Burnley dan Crystal Palace adalah harga mati jika mereka ingin mengakhiri puasa gelar dan berpesta di London. Peluang masih terbuka lebar bagi keduanya. Jika Arsenal menang terus, tidak peduli apa yang dilakukan Man City, trofi Liga Inggris akan sah menjadi milik The Gunners. Tapi jika Arsenal imbang satu kali saja, bersiaplah melihat Manchester City melakukan manuver comeback paling ikonik musim ini. Nah, itu dia peta persaingan paling gila di sisa musim Liga Inggris 2025-2026 ini, guys. Manchester City resmi mengantongi FA Cup, dan sekarang mereka siap mengamuk, menggusur Arsenal. Sekarang giliran kalian yang bersuara. Menurut kalian, mampukah Arsenal bertahan dari kejaran Man City dan angkat Piala Liga Inggris musim ini? Ataukah justru Manchester City yang akan mengulangi magis mereka dan mengamankan gelar ganda di tikungan terakhir? Coba tulis prediksi skor dan tim jagoan kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi sehat di sana.
Jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau kalian suka video update klasemen real time seperti ini, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan sudah subscribe biar channel kita makin berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Raftel Sport pamit undur diri. Sampai jumpa di video update pertandingan selanjutnya. Salam olahraga,